Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Mama Fauzan Channel. Hari ini aku mau menjawab pertanyaan nih dari mam semua yang banyak banget, yang ceritain kalau misalnya anaknya banyak banget punya kosakata, bisa pinter main flashcard, main puzzle, tempel di poster juga bisa sebutin, tapi giliran minta sesuatu nih suka tantrum, suka marah-marah karena nggak bisa sebutin apa yang dimau. Gimana latihannya? Simak terus video ini. Oke, untuk latihannya sendiri, anaknya harus dipanggil ya, Mam. Dan kalau misalnya dipanggil terus dia nggak langsung menoleh, nggak langsung nyamperin, nggak langsung menengok, mungkin bisa nonton dulu video aku yang ini ya, latihan menengok. Kemudian kita langsung aja ya, gimana cara ngelatih anak buat minta. Oke, untuk anaknya bisa kita panggil dulu ya. Syaratnya kita nggak boleh kayak terlalu terlihat menyuruh, terlalu terlihat seperti pengen belajar gitu kan. Kita mau ngajak belajar nih, tapi jangan terlalu terlihat seperti itu, kelihatan kayak main aja. Jadi gimana kalau kita langsung misalnya gini, Fauzan, Astor. Jadi kita langsung sebutin objeknya yang dia suka. Ini mau nggak mau dia nengok atau nggak mau dia datang. Karena kalau nyalain TV ya kan, atau ada suara HP tentang apa yang dia suka gitu, misalnya film kartun yang dia suka, dia kan pasti nengok. Nah, kenapa kalau kita panggil itu nggak nengok? Karena ya itu tadi, langsung aja gitu tujuannya. Fauzan, Astor. Ini nggak mungkin nih dia nggak datang. Atau Fauzan, Citato gitu misalnya. Seperti biasa, cemilan atau mainannya taruh di tempat toples yang bening, kelihatan. Tapi taruhnya mungkin di atas lemari gini ya. Lemari ini dia nggak bisa jangkau, jadi nanti dia tunjuk-tunjuk atau dia minta seperti ini ya. Begitu dia nyamperin, langsung aja kita kasih, Astor, mau nggak? Langsung kasih. Tapi dia suruh begini, Mam, minta gitu, minta, tangannya aja begitu, Astor, kasih aja dulu. Kemudian Astornya ini ya, nanti kan kita misalnya mau belajar nih di entah mungkin di tiker gitu di bawah ya. Kalau usianya 2 tahun mungkin susah ya kalau misalnya di meja gitu, di kursi terus ada mejanya. Tapi kalau untuk 3 tahun saya pikir bisa ya. Kalau dia udah bisa gitu, ototnya udah kuat gitu, disuruh duduk setengah jam gitu, mungkin udah seneng. Karena ini Astornya nanti dia udah lihat di sini, di belakang kita, jadi ini Astornya di sini gitu ya. Atau mainannya mungkin dia nggak suka makan gitu, misalnya Fauzan main, langsung kayak gitu, kasih sama aja, minta baru dia boleh ambil ya gitu. Jadi belum ada kata, tapi yang penting gesturnya seperti ini udah keluar, itu udah oke. Dan kita misalnya memperkenalkan ini, katanya bola, 3 kali ya, Mam. Bola, bola. Oke, sebenarnya hari ini mau bahas juga kelanjutan dari VB Map untuk listener sama visual perception. Tapi kemarin mungkin ada teman-teman yang sudah mengisi VB Map-nya. Ya, men yang belajar minta sama tag. Kalau dulu kondisi Fauzan atau 2 tahun seperti ini, jadi belajar mintanya tuh masih banyak yang kosong. Nah, aku kasih tahu gimana cara ngelatihnya. Jadi, misalnya mau makan ya, Mam, mau makan ayam nih misalnya. Jangan ngasih sendoknya gitu. Jangan ngasih misalnya apa nih? Dia mau juga pakai kentang goreng. Ya. Ini tuh diliatin dulu di sana. Nanti kan dia minta. Nanti pas kita, misalnya aku mau ngambilin ini, aku kasih dulu kentang goreng kayak gitu. Dia nunjuk atau dia minta begini. Karena kan terpaksa ya, kita kondisikan seperti itu. Kemudian bisa juga kalau mau belajar mewarnai
atau belajar gambar. Kertasnya kita kasih ya, tapi krayonnya kita taruh gitu loh di tempat ya, misalnya di sini nih, di lemari ini. Nanti kan dia tunjuk, terus nanti dia minta, kita buka ya kan, krayon kayak gitu ya kan. Jadi nggak dikasih semua gitu kan, dia bakalan sadar ini apa ya yang kurang kayak gitu, bisa ya gitu. Terus nanti kalau misalnya dia sudah bisa jawab seperti tadi krayon, terus dia mengikuti ya, atau nggak dia berusaha mengikuti, kita bisa kasih astornya. Tadi kan astornya kita taruh di belakang kita kan, ih pinter banget, kasih gitu. Lama-lama apa namanya, ini namanya kalau istilah di verbal behavior ini isinya reinforcer ya. Reinforcer tuh barang yang dia suka gitu ya. Jadi ini bisa menjadi motivasi dia untuk belajar, untuk ngajak belajar, untuk bisa nyebutin kata, atau bisa nyebutin ini, lama-lama nanti dia bisa sebutin. Biasanya kalau dulu Fauzan suka Thomas, dia bisa tuh Thomas, Omas, walaupun kata-katanya tuh belum benar, kayak mobil jadi car, kucing jadi cat, dia kecampur-campur gitu. Tapi yang penting dia tahu itu artinya ya itu benar. Kalau cat ya kucing, ya memang kucing gitu. Jadi bukan apel tapi semua buah disebut apel, gak gitu. Jadi pelan-pelan, sabar, walaupun belum keluar kata, nanti dia lama-lama bisa. Apapun gitu yang dia butuhin, misalnya dia pakai baju, celananya mana ya, kayak gitu, celana, nanti nyari celana. Cari sesuatu yang berpasang-pasangan, misalnya sepatu ya, kaos kakinya mana ya, kayak gitu. Jadi nanti dia mencari apa yang hilang, apa yang kurang. Ya, sekarang kita lanjut ya Mam ke VB Map lagi buat teman-teman yang belum tahu atau mungkin baru nonton video aku ya. Sekarang kita mau ngomongin VB Map yang listener, jadi kemampuan mendengar ya. Jadi kalau level 1 tuh kalau dipanggil nengok, itulah listenernya, level 1. Terus visual perception itu menyamakan ya, kayak bentuk-bentuk puzzle itu disamain. Ya kan, misalnya ini kan ada bayangan jeruk ya, disamain ke jeruknya. Jadi kita akan bahas dua hal ini. Tapi buat teman-teman yang baru dengar VB Map, map itu apa? Karena aku kasih slide-nya, karena aku bacain dulu ya secara garis besar aja. Oke, jadi kenapa sih repot-repot isi VB Map gitu loh? Karena Milestone Assessment and Placement Program ini itu sebenarnya alat untuk mengetes gitu lah anak kita. Kalau misalnya memang mau ke klinik tumbuh kembang, biasanya dites dulu nih sama psikolognya, anaknya tuh udah level apa ya. Dia baru level 1 kah, yang dasar banget udah level 2 untuk anak yang umur 18 sampai 30 bulan, ataupun yang level 3 ya untuk 30 sampai 48 bulan. Jadi ini tuh kalau nanti sudah diisi, nanti ada langkah-langkahnya. Kalau kosong kayak gini, ini kan belajar minta ya men, belajar minta. Dia kalau kosong gini, makanya itu yang dilatih. Jadi apa yang kosong itu dilatih. Jadi jangan sampai dia punya kosakata sampai 1000 gitu, tapi giliran minta nggak bisa. Terus giliran ini ada sosial, giliran main nggak bisa. Terus giliran niru imitation, terus ada echoic niru kita kayak motorik kasar, misalnya pegang hidung, pegang mata. Itu dia misalnya nggak bisa. Itu yang bagus ini tuh semua rata, baru nanti pindah ke level 2. Jadi banyak banget anak yang kayak ini tag kan dari kemampuan itu tadi Mam, pada pinter apa sebutin puzzle, sebutin flashcard. Ini tuh mungkin udah levelnya jangan-jangan udah level 2 atau level 3, tapi mintanya tuh baru level 1 gitu. Jadi dia nggak bakal bisa jawab gitu kalau ditanya siapa namanya. Ya mungkin dia bisa untuk beberapa dasar, tapi menghafal, jadi dia tidak mengerti gitu konsepnya. Jadi siapa namanya, ntar kalau diganti siapa namamu, nama kamu siapa, nah dia bingung karena kan dia ngafal. Tapi kalau dia tahu konsep bahwa oh itu siapa namanya, ya sama aja lah. Atau katanya diganti adik, siapa namanya, udah namanya diganti adik, nanti dia bingung gitu. Jadi kenapa kita mesti concern sama segmen-segmen di sini ya.
Itu harus diisi, harus dicari tahu apa yang kurang kayak gitu ya. Oke, sekarang hari ini kita mau bahas tentang listener ya, kemampuan mendengar. Kemampuan mendengarnya sih maksudnya apakah anak dapat mengerti dan memberikan respon terhadap perintah orang lain gitu ya. Oke. Jadi nomor 1 ya, nilai 1 jika anak melihat kepada pihak yang berbicara dengan melakukan kontak mata sebanyak 5 kali dalam 30 menit. Nilai setengah jika anak dapat melakukan kontak mata selama 2 kali dalam 30 menit observasi. Nah, cara ngetesnya, kalau menurut aku biar nggak serius-serius banget, biar kelihatan alami, ini aku ada contohnya. Oh iya Mam, kalau mau file Word-nya ini, yang aku sampaikan ini, silahkan DM ke IG dan FB aku, nanti aku emailin ya. Jadi Mam, tulis aja emailnya apa, nanti aku emailin. Jadi biar gampang gitu, bisa dipergunakan di rumah dan cara ngelatih, bisa buat ngelatih anaknya di rumah ya. Nomor 1, misalnya gini, ayah atau ibu atau mama mau kerja gitu. Kemudian anaknya panggil aja, misalnya, ayah kerja dulu ya, boy, dadah, sekali itu, boy, dadah, assalamualaikum, boy, dadah, dah 2 kali. Terus mau apa? Nanti mau dibeliin citato enggak? Misalnya, mau enggak boy? Gitu 3. Terus pagernya ditutup ya, sudah kendaraan di depan, kita dadah lagi, boy, dadah, kayak gitu ya. Jadi sampai 5 kali. Kalau 5-5-nya dia menengok, nilainya 1 ya. Kalau kontak matanya 3 kali, nilainya setengah. Oke, sekarang nomor 2, nilai 1 jika anak menengok, tadi nomor 1 anak melihat kepada yang berbicara ya, jadi ya ngelihatlah gitu. Nomor 2 nilai 1 jika anak menengok jika namanya dipanggil sebanyak 5 kali. Oke, jadi kalau dia nengok kan itu ada jeda waktu ya, antara tadi manggil boy, dada pertama kali sampai pagar ditutup, itu ada jeda, dia masih mau nengok apa enggak ya, kayak gitu. Itu bedanya 1 sama 2. Tapi nomor 2 itu kalau dia nengoknya enggak semuanya, itu enggak ada nilai setengah. Jadi 5 kali manggil, 5-5-nya harus nengok, baru nilainya 1. Nomor 3, nilai 1 jika anak melihat, menyentuh atau menunjuk sesuatu kepada yang dikenalnya, seperti anggota keluarga, binatang peliharaan, atau reinforcer ketika ditunjukkan 2 gambar sebanyak 5 barang ya. Ini bisa tunjukin foto keluarga ya, foto keluarga, atau pakai kaca, tunjuk aja gitu ke dia, ini siapa gitu kan, ini eyang, apa ini tante, kayak gitu. Oke, jadi kalau dia bisa menunjukkan ini siapa, bukan menunjuk ya, bisa menunjukkan ini siapa, nilainya 1. Nomor 4, nilai 1 jika anak dapat melakukan 4 kegiatan motorik tanpa visual prompt, misalnya tunjukkan tepuk tangan, mana mata, nilai setengah jika anak bisa dengan benar melakukan 2 kegiatan motorik. Contohnya nomor 4, menunjuk anggota badan, misalnya waktu mandi atau waktu tiup bubble. Waktu mandi kita suruh tepuk bubble gitu, dia bisa nggak ya? Atau mana ya rambutnya ya, dikeramasin dulu ya, mana ya tangannya ya, dilap dulu ya, kayak gitu ya. Bisa, ini bisa dilakukan waktu mandi. Kalau bisa 4 gerakan nilainya 1, kalau 2 gerakan nilainya setengah. Atau misalnya lagi main sepeda gitu kan, terus jalan atau lompat gitu, bisa kayak dia ngikutin kita kayak gitu. Jadi kegiatannya kegiatan sehari-hari aja ya Mom di rumah gitu, jadi nggak usah yang duduk gitu di depan meja, nggak usah. Sekarang kelima, nilai 1 jika anak dapat menunjukkan dengan benar jika ditunjukkan 4 gambar sekaligus
untuk 20 objek atau gambar yang berbeda. Misalnya tunjuk gambar bunga, mana kue, sentuh kursi, ya seperti itu. Ya, aku juga bisa contohin di sini, misalnya sebar puzzle atau flashcard. Ya, tunjukin misalnya mana jeruk, ya kan? Mana jeruk, mana apel, mana cherry. Ya kan, dia suruh tunjuk. Biasanya sih ini pinter harusnya. Sebutkan 20 benda. Oke. Ya, sekarang masuk ke kemampuan persepsi visual atau menyamakan. Oh iya, kalau misalnya nilainya 1, ya, misalnya tadi nilainya 1 berarti yang diarsir 2 baris ya, 2 baris dalam satu kolom ini. Listener, nengok nggak kalau dipanggil, gitu ya, memperhatikan nggak kontak mata atau enggak, gitu ya. Gitu, misalnya kontak mata bagus. Oh iya mam, kalau misalnya mam mau latihan kontak mata, bisa aja gitu, bercanda-bercanda aja, misalnya tok 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 tok, ih siapa ya, assalamualaikum, tok 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 tok, terus kita ngumpet, assalamualaikum, ya gitu. Ntar dia nyari kayak gitu ya. Jadi kayak main petak umpet atau nggak ciluk bak gitu. Jadi nggak usah serius-serius. Yang penting anaknya kayak mau kontak mata aja. Tapi kalau mam mau lihat video melatih kontak mata, bisa di sini ya. Oke, lanjut ke kemampuan persepsi visual dan menyamakan. Jadi kemampuan persepsi visual itu adalah kemampuan anak untuk mengikuti diskriminasi visual dan koordinasi dari beberapa tugas seperti puzzle, desain blok, mengurutkan, pattern, dan kemampuan menyamakan terhadap contoh ya. Coba ya, tugas nomor 1 langsung nilai 1 jika anak dapat secara visual mengikuti atau melihat objek yang bergerak selama 2 detik selama 5 kali dalam waktu observasi 30 menit. Nilai setengah jika anak bisa mengikuti objek yang bergerak selama 2 detik selama 2 kali dalam waktu observasi selama 30 menit. Ya, jadi contohnya cara ngetesnya, bubble, pakai bubble kita tiup, coba dia tiup bisa nggak, terus bubble ditepuk, itu dia bisa nggak, dia tepuk juga. Mobil dijalanin, anak bisa nggak, terus kayak main bowlingan, kan kita bolanya digelindingin ke pin, dia juga suruh main juga, atau nggak kelereng taruh di marble run, bisa nggak dia tiruin gitu. Jadi kalau nilai 1 jika anak dapat secara visual mengikuti atau melihat objek yang bergerak selama 2 detik selama 5 kali gitu ya. Jadi kan tadi 5 kali itu ada bubble, ada mobil-mobilan, ada bowling, ada kelereng gitu ya. Satu lagi apa, misalnya puzzle, seperti itu. Nilai setengah jika anak bisa mengikuti objek yang bergerak selama 2 detik selama 2 kali. Oke, jadi kalau nilainya 1, arsirnya 2 ya. 2 gini. Tuh, kalau nilainya 1, arsirnya 2. Jadi intinya dia mau nggak ngikutin kita gitu. Kalau nilai setengah berarti dia satu baris doang yang diisi. Oke, nomor 2, nilai 1 jika anak dapat memegang objek yang kecil seperti krayon, pensil warna dengan jempol, telunjuk, dan jari tengah selama 5 kali, kayak kita pakai krayon atau pensil biasa ya. Atau nilai setengah jika anak bisa memegang tapi membutuhkan 2 atau lebih usaha untuk mengambil. Jadi kalau misalnya ngambilnya tuh diginiin ya, ngambilnya kayak ngambil barang biasa gitu, gak kayak ngambil pensil, itu nilainya setengah. Jadi sediain buku gambar, terus anak suruh ambil sendiri krayonnya, kita mau tahu seperti apa. Yang nomor 3, nilai 1 jika anak dapat secara visual mengikuti atau melihat mainan atau buku selama 30 detik.
Nilai setengah jika anak bisa mengikuti mainan atau buku selama 15 detik. Ya, bisa mobil, bisa main puzzle ya. Mom bisa pakai yang mainan di rumah. 4. Nilai 1 jika anak dapat dengan mandiri menempatkan 3 jenis barang dalam kontainer, mengatur 3 balok dan menempatkan 3 gelang-gelang pada tempatnya. Untuk 2 jenis aktivitas selama observasi atau assessment. Nilai setengah jika anak dapat menempatkan 2 jenis barang dalam kontainer, mengatur 2 balok dan menempatkan 2 gelang-gelang pada tempatnya untuk 1 jenis aktivitas selama observasi atau assessment. Ya ini bisa observasi tuh maksudnya biarin aja dia main sendiri, Mam lihat doang gitu. Nih dia anak bisa ngasih gitu kayak ngurutin, nempatin mungkin sesuai warna, ngatur baloknya ke atas gitu. Terus bukan dideretin ya, kayak kontainernya itu kayak beresin mainan itu juga termasuk ya. Jadi itu nilainya 1. Kalau dia bisa menempatkan 3 jenis barang, 3 balok dan 3 gelang-gelang. Ya, kalau misalnya contoh stimulasinya untuk ngelatihnya bisa di video aku yang ini ya, simulasi wicara untuk anak 2 tahun ya. Ini video aku yang ini. Nomor 5, tugas terakhir, nilai 1 jika anak dapat menyamakan 10 jenis objek. Puzzle bergambar objek atau gambar. Nilai setengah jika anak dapat menyamakan 5 jenis objek ya, jadi samalah kayak yang tadi, kayak main puzzle. Ya kan? Ini kan kayak ada bayangannya, terus dia samain lah. Nih, ini kan cherry sama cherry gitu ya. Sebanyak 10 jenis objek. Oke, itu tadi lanjutan dari VB Map untuk listener sama visual perception. Jadi untuk minggu depan kita mau bahas play, jadi kemampuan bermain sama sosial. Gitu. Buat kamu yang nggak punya formnya, nanti aku kasih di description box. Tapi untuk kayak wordnya tadi, untuk cara ngetesnya, sebenarnya bisa di website Ibu Ruri ya, www.rurisuryawinata.com. Itu teman-teman bisa lihat di situ langsung. Bu Ruri juga ada training online-nya kalau teman-teman mau join. Terus kalau mau word aku juga bisa, tinggal email, terus DM deh. Tinggal DM terus sebutin emailnya di DM-nya, di DM FB dan IG aku ya. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video aku berikutnya.